Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Paju. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang SNBT gitu ya. Untuk kisi-kisi SNBT tahun 2025. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu himpunan, cara himpunan, contoh soal himpunan gitu ya. Nah, sebenarnya di sini aku mengacu pada beberapa materi yang ada di ruang guru ya, dan ada di website lainnya. Nah, katanya untuk penalaran matematika itu di sini mulai dari bilangan juga, terus kita kan udah ngapelajari himpunan ya. Di sini bilang juga udah ya, teman-teman ya. Bilangan kita udah pelajari, terus sifat urutan udah dipelajari juga. Terus himpunan, video kemarin kita udah pelajari juga. Pola bilangan mungkin aku lewat dulu teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke aljabarnya, aljabar dan fungsi. Nah, di sisi lain juga di website lain itu penalaran matematikanya juga tidak terlalu jauh. Di sini ada perbandingan senilai. Ini sebenarnya termasuk pada kalau tidak salah masuk pada pengetahuan kuantitatif juga teman-teman ya, atau di materi bilangan juga sebenarnya ada. Terus aritmetika sosial ini tentang untung rugi dan sebagainya ya, tentang ukuran teman-teman yang kita biasa gunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya dibahas di sini. Terus pertidaksamaan di sini juga ada, di ruang guru ada. Tapi yang bedanya itu kalau di sini yang paling mencoloknya ada turunan teman-teman ya. Di sini ada turunan fungsi aljabar, tetapi di ruang gurunya tidak ada ya. Di sini nggak ada turunan. Nah, untuk membulatkan materi, mungkin di sini aku bakal ngebahas semuanya teman-teman ya. Gabungan antara website ini dan juga yang ini gitu. Jadi mungkin yang gak ada di dua-duanya, mungkin aku akan bahas contohnya. Di dua-duanya itu gak ada limit ya. Mungkin aku bakal ngebahas limit juga teman-teman, yang ya mungkin dasar dari kalkulus atau dasar dari turunan juga dan integral. Nah, integral juga kita akan bahas ya. Integral kita akan bahas, tetapi di kisi-kisinya itu tidak ada. Tapi kan namanya kisi-kisi itu bisa salah, bisa juga benar gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan aku bakal ngebahas semuanya yang ada di matematika untuk dimasukkan ke SNBT. Tapi yang wajar-wajarnya aja ya. Yang persenan munculnya itu gede banget. Kayak tadi turunan itu mungkin ada, limit juga integral. Integral itu sepertinya aku ragu kalau misalkan adanya banyak, pasti sedikit sih. Oke, kita akan langsung bahas aja tentang aljabar. Nah, aljabar itu kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan ini contoh sederhana, kalau misalkan kita belanja satu pulpen, 2 pensil, itu kan sering penjualnya itu dikasih harga sekian gitu ya. Kita nggak tahu persatuannya berapa ya, sering kayak gitu. Misalkan Kak, aku mau beli satu pulpen, 2 pensil, jadinya berapa gitu ya. Misalkan jadinya itu 10.000. Nah, satu lagi kalau misalkan aku beli lagi 5 pensil 3 pulpen, itu harganya berapa? Misalkan 20.000. Nah, berarti kita bisa menentukan nih menggunakan sistem persamaan tentunya ya, tapi bentuknya itu bentuk aljabar. Berapa sih satuannya itu gitu ya, satu pulpen atau satu pensilnya itu berapa? Itu biasanya dasarnya itu dari aljabar gitu ya. Jadi ya seringlah banyak gitu ya bentuk-bentuk dalam kehidupan nyata yang menggunakan aljabar. Seperti contohnya tadi. Nah, dalam aljabar itu ada
bentuknya teman-teman ya. Bentuk aljabarnya itu seperti ini. Misalkan ini sebenarnya banyak banget ya, sampai tak terbatas bentuk aljabarnya itu kayak gimana. Nah, ini contoh aja. Misalkan X, 2Y, X plus 3Y, ini semuanya bentuk aljabar. Pokoknya ada huruf-huruf yang nilainya itu nggak tahu nih berapa. Kayak tadi kan, 1 pensil 2 pulpen, berarti X ditambah 2Y. X-nya itu apa? X-nya itu adalah pensil, Y-nya itu adalah banyaknya pulpen. Itu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada sebuah huruf yang kita nggak tahu nilainya itu berapa. Itu bentuk aljabar. Nah, misalkan kita punya ax kuadrat plus bx plus c. Ini ada beberapa penamaan teman-teman ya. Yang A itu disebut, yang A, B itu disebut koefisien. Kenapa? Itu karena si A sama si B itu dekat, bukan dekat sih, dikalikan atau digabung dengan sebuah huruf yang namanya X, yang kita biasanya sering disebut sebagai variabel gitu ya. Nah, pokoknya yang dekat dengan variabel atau dikalikan dengan variabel itu dinamakan dengan koefisien. Nah, sedangkan C ini yang tidak ada apa-apa di sisi kiri maupun di sisi kanannya, itu disebut konstanta. Dia nggak ada X juga namanya. Nah, nih ada 2x kuadrat, berarti 2-nya itu sebagai koefisien. Kenapa? Karena di sampingnya itu ada sebuah variabel x kuadrat. Tuh. Oke, ini dan seterusnya. Dan ini yang terakhir, kalau misalkan ada sebuah koefisien 2 dan variabelnya x dan variabelnya sama, teman-teman ya, variabelnya sama walaupun koefisiennya berbeda, itu dinamakan suku sejenis. Kenapa? Karena tadi variabelnya itu sama, yaitu x. Di sini x dan juga x. Nah, yang tidak sejenis itu seperti apa? Yang tidak sejenis itu adalah ketika variabelnya di sini x kuadrat, ketika variabelnya di sini berbeda dengan variabel yang satunya, itu tidak sejenis. Nanti kalau yang sejenis biasanya bisa dioperasikan. Nanti kita akan pelajari di ini ya, di bagian B. Ini dinamakan tidak sejenis karena pangkatnya berbeda, gitu ya. Oke, ini masuk ke operasi bentuk aljabar. Mungkin aku bakal cepet teman-teman ya ngebahasnya karena mungkin ini udah dipelajari waktu SMP juga. Jadi mungkin ini sekilas untuk merefresh pengetahuan dan ingatan kalian ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu dilakukan ketika bentuk aljabarnya itu sejenis, teman-teman. Misalkan, nah ini abaikan aja. Misalkan ini X dengan X, tapi koefisiennya 7 dengan 3. Ini bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena variabelnya sejenis, yaitu pangkatnya 1, ini juga pangkat 1. Sehingga apa yang perlu jumlahkan? Yang perlu jumlahkan adalah tinggal menambahkan koefisiennya aja, yaitu 7 ditambah 3, yaitu 10x. Nah, ini juga sejenis ya, x kuadrat dengan x kuadrat. Berarti kita tinggal mengoperasikan bagian koefisiennya ya. Yang ini negatif 3, yang ini negatif 2. Berarti kalau dua-duanya negatif, berarti kita tinggal menjumlahkan aja, tapi nanti hasilnya negatif. Gitu ya. 2 ditambah 3, 5. Tapi hasilnya negatif. Kenapa? Karena dua-duanya negatif. Gitu ya. 5x kuadrat. 5x kuadrat. Oke. Nah, yang satu lagi, ini ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis. Ya. Kenapa? Yang sejenisnya itu ya ketika x kuadrat ini sejenis dengan x kuadrat. Betul kan? Karena pangkatnya sama. Jadi dia sejenis. Sehingga yang dua ini kita bisa jumlahkan. Yaitu 2 ditambah 1, 3 ya. 3x pangkat 2. Tinggal menjumlahkan bagian
koefisiennya aja, angkanya aja ya. Ini yang x kuadrat itu kenapa gak ada angkanya? Itu ada sebenarnya. 1 teman-teman ya. Tapi sering kita nggak tulis karena memang sudah terbiasa seperti itu. Nah, yang tidak sejenis adalah yang mengandung variabel x kuadrat dengan yang tidak mengandung apapun. Ini kan nggak ada ya, nggak ada x. Meskipun sebenarnya x-nya x pangkat 0. Tapi kan tidak sejenis, makanya nggak bisa dijumlahkan antara 2x kuadrat atau yang mengandung x kuadrat dengan konstanta. Ini konstanta karena nggak ada variabel ya. Nah, yang konstanta ini ya jumlahkan dengan yang sejenis juga teman-teman, yaitu dengan yang 4 ya. Dia tidak mengandung x. Karena negatif dengan negatif, maka kita tinggal jumlahkan aja. Itu 7, tapi hasilnya nanti negatif 7. Gitu teman-teman ya. Nah, ini hasil jawabannya ya. Oke, pengurangan juga sepertinya sama teman-teman ya. Tinggal kita kurangkan aja bagian koefisiennya. Misalkan ini kan sama nih, variabelnya itu adalah x, tapi dia pangkat 1. Berarti kita tinggal mengurangkan aja 7 dikurangi 3 itu 4. Ya, 4x. Begitupun dengan ini. Di sini juga sebenarnya ada yang sejenis dan ada juga yang tidak sejenis. Yang sejenisnya itu adalah variabel x dengan variabel yang sama juga ya, variabel x juga. Yang ini nggak ada x, ini juga nggak ada x. Berarti yang nggak ada x itu nggak bisa dijumlahkan dengan yang ada x, gitu ya. Jadi ini bisa dioperasikan nih. 5 dikurangi 2 itu 3. Ini ya, 3x. Yang konstanta kita kurangkan dengan yang konstanta juga. Kenapa negatif 9? Itu karena negatif 8 dikurangi 1, karena negatif dengan negatif itu bergabung gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan aja, nanti hasilnya negatif gitu. Nah, bagaimana dengan perkalian? Perkalian itu seperti pada bilangan juga teman-teman, bilangan real itu ada beberapa sifat seperti sifat distributif, komutatif, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini perkaliannya misalkan 5 kurung buka 2x plus 4y, berarti kita tinggal menggunakan distributif teman-teman ya. Jadi mungkin ini lebih jelasnya ya. Jadi nanti ini tuh yang 5 yang di luar ini itu kita kalikan ke dalamnya ya. 5 dikali 2x, 5 dikali 2x, ini titik itu kali teman-teman ya. Karena ini operasinya tambah, jadi tengahnya nanti kita pakai tambah. Ditambah 5 dikali 4y ke dalam juga ya, 5 dikali 4y sama dengan 5 dikali 2, ini kan, nah ini perkalian tuh ya teman-teman ya. Jadi kalau perkalian si x-nya jadi yang dikalikan itu sebenarnya semuanya, termasuk variabel juga termasuk koefisiennya gitu ya. Jadi kalau di sini kan 5-nya kan gak ada variabel nih, gak ada x-nya nih, berarti atau gak ada huruf ya, gak ada variabelnya. Berarti yang kita kalikan itu cuman koefisiennya aja, 5 kali 2 ya, yaitu 10 Nah, ini juga gak ada 5 dikali 4 ya kan, 5-nya gak ada huruf lagi ya, gak ada variabel. Berarti tinggal 5 dikali 4. Berarti sama dengan 20 y gitu ya. Begitupun sama dengan ini. Ini juga ke dalam juga ya teman-teman ya. Negatif 3 dikali 3x ya. Negatif 3 dikali 3x. Tapi ini jadi kurang. Kenapa? Karena yang bagian dalamnya itu kurang. Dikurangi. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman ya. Dikurangi negatif 3 dikali berapa? Dikali negatif 2 ya. Dikurangi 2. Dikali 2 ya. Dikali 2 ya. Dikali 2y. Oke. Nah, negatif 3 dikali 3x, kan negatif dikali positif kan dia negatif ya. Kenapa? Karena yang positifnya kan ini 3-nya ya. 3 yang ada x-nya. Nih, 3 yang ada x-nya dia positif. Tapi 3 yang gak ada x-nya dia negatif. Makanya kita tinggal kalikan aja negatif kali positif kan negatif ya.
Jadi negatif 3 dikali 3 itu sama dengan negatif 9. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada negatif dikalikan dengan negatif. Ya, positif dong ya. Jadi tinggal 3 dikali 2 itu 6. Tinggal ditambahin G-nya ya, 6G. Nah, selanjutnya ini yang sering kita gunakan itu bentuk aljabar yang seperti ini ya. Jadi ini kenapa jadi seperti ini? Sama seperti tadi ya, kita mengkalikannya itu dari kiri ke kanan. Ini kan X plus A dikali X plus B. Jadi yang X ini dia akan dikalikan ke dalam yang semua ini ya. Berarti nanti kita akan punya bentuk X dikali X plus B. Itu ya. Terus ditambah. Kenapa ditambah? Itu karena ini juga tambah. Jadi berdasarkan operasi yang kirinya ya. Ditambah berapa? Ditambah yang ini. Kan tadi kita udah gunakan yang X ya. Yang X itu yang ini ya. Nah yang ini ya. X itu yang ini. Nah, ditambah itu dari sini, dari yang di sebelah kirinya A ini. Ditambah A dikali apa? Dikali bagian dalam yang di sebelah kanannya. Yaitu X plus B. Sehingga dari sini kita punya seperti biasa, teman-teman ya. Yang X dikalikan ke dalam ya, yang bagian luar dikalikan ke dalam. Nah, di sini kita perlu hati-hati ya. Karena ini sejenis, teman-teman ya, X dengan X itu pangkatnya 1, atau mungkin variabelnya sama ya, X dengan X. Dan karena kita nggak menuliskan pangkatnya 1 ya, karena itu bukan kebiasaan kita ya buat dia, kalau misalkan X itu, ya berarti dia yakinlah dia pangkat 1 gitu ya. Ini pangkat 1 nih. Jadi kita nggak tuliskan gitu ya. Jadi nanti yang X dikalikan dengan yang dalamnya. Gitu ya, yang dalamnya. Nah, berarti X dikali X itu kan X kuadrat ya. Karena X-nya ada 2. Ingat ya, kalau kalian itu, kalau 2 dikali 3 berarti 2-nya ada 3. Ya, tinggal menjumlahkan aja. Atau 3-nya ada 2. Gitu ya, bisa dibalik. Jadi, X dikali X itu adalah X kuadrat. Kenapa? Karena X-nya ada 2. Gitu ya. X kuadrat. Nah, selanjutnya karena X dengan X udah, berarti selanjutnya ditambah dengan X dikali B. Berapa X dikali B? Nah, karena variabelnya berbeda ya, yang satu X, yang satu B, ya, maka kita tinggal menggabungkan aja, teman-teman ya. Kita tinggal menggabungkan aja huruf-hurufnya. Tambah XB, gitu ya. Ditambah XB. Oke, ditambah XB, ya, ini agak kepisah nih, yang ini ya. Terus karena ini beres, tinggal bagian ini. Ya, kita pisahin ya. Ditambah A ya, A dikali X nih. A dikali X, karena A dan X itu variabel yang berbeda, maka kita tinggal menggabungkan aja. Kayak tadi teman ya. Jadi jawabannya AX. Ditambah A dikali B. Kenapa ditambah? Karena ininya tambah ya. Kayak yang ini ya, tambah yang ini. Sorry, yang ini tambah ini. Ditambah A dikali B. Ya AB. Karena apa? Karena A dan B kan dua variabel yang berbeda. Jadi hasil jawabannya adalah ini sama. X kuadrat BX. Nah, BX sama XB itu sama, teman-teman ya. Karena dia bersifat komutatif. AX plus AB sama semua ya. Nah, ini ada contoh nih. Kayak gini. 3X kurung buka 2X plus 3Y. Berarti 3X dikalikan ke dalam. Semuanya ya. 3X dikali 2X itu karena di sini di kirinya ada X, berarti kita akan kalikan juga dengan variabelnya, dengan variabel yang kanannya. Tapi kita kaliin dulu koefisiennya, yaitu angka-angkanya ya. 2 dan 3. Oke, 3 kali 2 itu kan 6 ya. Dapatlah 6. Terus karena di sini ada X, di sini juga ada X, berarti kita tinggal kalikan aja.
X dikali X itu sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena X yang tidak ditulis pangkatnya berarti dia pangkat 1. 1 tambah 1 kan dia 2 ya. Karena ini 1 pangkat 1, ini pangkat 1 juga. Nanti hasilnya adalah pangkat 2. Nah, begitupun dengan 3Y. Nanti 3X dikali 3Y kita kaliin dulu koefisiennya. 3 dikali 3 itu hasilnya 9 ya. Nanti yang X ini kan berbeda ya teman-teman ya, berbeda dengan Y. Kenapa? Karena variabelnya berbeda ya, karena variabelnya berbeda. Maka kita tinggal menggabungkan aja X dan Y-nya, tidak usah apa ya istilahnya ya. Maksudnya menggabungkan itu tinggal ya X ya gitu. Maksudnya apa ya? Tidak merupakan satu huruf, misalkan jadinya X dikali Y itu sama dengan M. Itu enggak ya. Tapi tetap tulis XY aja. Ini artinya 9 kali X dikali Y. Nah, selanjutnya yang ini, yang kayak tadi ya. Yang kiri kita kalikan dengan yang kanan. Yang 3X dulu kita kalikan dengan X ya. Kalikan dengan X. Dapatlah 3X dikali X sama dengan 3X kuadrat ya. 3X kuadrat. Sorry. Ini ya 3X kuadrat. Selanjutnya, yang kedua ini 3X dikalikan dengan negatif 2Y. Ini cara cepatnya ya. Meskipun tadi juga sebenarnya lebih baik kita tadi ya untuk yang belum mengerti tentang distributif. Nanti yang 3X dikalikan dengan negatif 2Y. Ya, yang ini. Ini sama dengan, berarti kita kaliin dulu koefisiennya. 3 dikali negatif 2 kan negatif 6 nih. Negatif 6. Nah, X dikali Y karena berbeda, kita tinggal gabungkan aja XY gitu ya. Terus, karena 3X ini sudah kita kalikan semuanya ke yang kanannya, ya, hasilnya kan ini ya, teman-teman ya. Hasilnya ini. Berarti yang selanjutnya itu tinggal mengkalikan yang Y dengan semua yang ada di sini. Yaitu, Y dikali dengan X, kan jadinya YX ya. YX atau XY. Terus, Y dikali negatif 2Y. Nah, karena di sini koefisiennya 1 dan sering kita tidak tulis, ini berarti 1 dikali negatif 2 kan negatif 2 ya. Karena di sininya negatif kali positif kan negatif. Jadi negatif 2. Kenapa Y kuadrat? Karena yang Y1 di sini, ini pangkat 1. Begitupun yang ini pangkat 1. Jadi, Y pangkat 2. Itu ya. Jadi nanti hasilnya adalah 3X kuadrat plus atau negatif 6XY ditambah XY dikurang 2Y kuadrat. Nah, kenapa masuk ke sini jadi negatif 5XY? Nah, ingat tadi teman-teman ya, penjumlahan atau pengurangan sejenis. Di sini mana yang sejenis? Yang sejenis itu adalah cuman XY doang gitu ya. Oke, di sini kenapa bisa dioperasikan? Itu karena XY dengan XY ini kan sama-sama variabelnya dia punya 2 ya. Punya X dan punya Y. Di sini juga dia punya X juga punya Y. Nah, ini tetap disebut sebagai bentuk aljabar yang sejenis karena variabel-variabelnya sama persis ya. Nah, ini sebenarnya dia mengandung koefisien 1, cuman seperti biasa kita tidak tuliskan ya. Jadi tinggal negatif 6 ditambah 1. Kenapa jadi negatif 5? Nah, coba teman-teman pakai garis bilangan ya kalau misalkan masih bingung. Tapi di sini aku mau kasih tips ya. Jadi kalau misalkan bentuknya negatif dengan negatif ya. Misalkan negatif 2 dikurangi 3 itu kan bentuknya negatif dengan negatif. Berarti tinggal menjumlahkan, tapi nanti hasil akhirnya adalah negatif. Ya, kayak tadi negatif 2 dikurangi 3 kan jadinya 5, tapi hasilnya negatif, jadi negatif 5. Kalau misalkan kalau misalkan bentuk tandanya itu berbeda, negatif positif atau sebaliknya,
itu kurangkan aja teman-teman ya, kurangkan kedua bilangan, tapi kuranginya itu dari angka yang paling tinggi ke rendah. Misalkan tadi ini ya, ini kan ada negatif 6 nih, negatif 6 ini plus 1, dia kan berbeda nih, berbeda tanda. Berarti karena berbeda tanda, sesuai dengan tadi yang aku omongin, kita tinggal kurangi aja. 6 dikurangi 1, yaitu 5. Tandanya apa? Tandanya itu ngikut ke angka yang paling tinggi, gitu ya, negatif 6. Ya, 6 ya benar. Jadi nanti ini hasilnya negatif. Gitu teman-teman ya. Oke, ada lagi ya contohnya. Ya, nantilah kita semoga aja ketemu ya contohnya. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sama, itu tinggal menjumlahkan aja, tapi tandanya sesuai dengan yang akan kita operasikan. Kalau berbeda tanda, kita tinggal kurangkan aja, tapi nanti tandanya itu ngikut ke angka terbesar. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk, tadi udah masuk ke penjumlahan, pengurangan, kita masuk ke pembagian ya. Oke, pembagian sepertinya sama aja dengan pembagian pada umumnya gitu ya, pada bilangan-bilangan yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, kayak gini. Misalkan kita punya 8x plus 4 dibagi 4. Kita biasanya menuliskan dalam bentuk pecahannya itu seperti ini. 8x plus 4 per 4. Ya. Nanti kalau misalkan penjumlahan kayak gini, kan ini 8x plus 4 kan nggak bisa digabungkan ya, nggak bisa dioperasikan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda atau dia suku-sukunya tidak sejenis ya. Seperti tadi ya, tidak sejenis. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gitu, terus kita bagiin dengan 4 ya di sini, maka kita tinggal membagikan semuanya, semua suku-sukunya dengan 4. Kayak gitu. Jadi nanti kita punya 8 dibagi 4, 2, 4 dibagi 4, 1. Kenapa X masih ada? Karena si 4 ini dia tidak mengandung X, jadi tidak ada pembagian oleh X. Jadi ya pembagiannya cuman antar angka aja ya, antar konstanta atau antar koefisien. Jadi 8 bagi 4, 2, 4 bagi 4, 1. Nah, kasus yang ada pembagian variabelnya itu yang kedua. 12A kuadrat dibagi 3A. Kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan 12A kuadrat per 3A. Nanti karena ini cuman satu suku ya, berarti kita tinggal bagiin aja seperti biasa. 12 dibagi 3, ingat angka dulu teman-teman ya. Itu sama dengan 4. Nah, karena di sini di atasnya A kuadrat, di bawahnya A doang, berarti dia A-nya pangkat 1. Karena dibagikan berarti A pangkat 2 dikurangi 1. Satunya dari bawah ya teman-teman. Jadi dibagi dengan A yang bawah, sehingga sisa A doang ya, karena kan 2 dikurangi 1 kan. Yang bawahnya 1A, yang atasnya A-nya ada 2 gitu ya. Jadi ya sisa A doang kan, sisa 1A doang. Nah, ini perpangkatan pada aljabar. Nah, perpangkatan ini juga kita bisa dibutuhkan teman-teman ya. Misalkan kita punya 3x, keduanya dipangkatkan 2. Nah, berarti nanti sifatnya itu adalah semuanya kita pangkatkan dengan 2 gitu. Jadi ini kan 3x pangkat 2 kan berarti 3x-nya sebanyak 2 ya. Jadi nanti 3x dikalikan dengan 3x. Ini kan ada 2 nih 3x-nya. 1, 2. Jadi kita tinggal mengkalikan aja 3x dikali 3x. 3 dikali 3 kan 9. X dikali x itu x kuadrat. Begitupun sama dengan ini. 2xy pangkat 2 berarti 2x. Y-nya ada 2. 2xy kali 2xy. 2 kali 2, 4. X dikali x, x kuadrat. Y dikali y kuadrat. Hasilnya kayak gini. Oke. Selanjutnya itu bentuk kuadrat sempurna ya ini ya.
Oke, ini seperti biasa tadi ya, x plus y kuadrat berarti x plus y-nya ada 2. X plus Y kali X plus Y. Ini perkaliannya seperti tadi, teman-teman ya, seperti pada bagian sebelumnya. Kita tinggal kaliin aja X ini ke kanan yang ini, ke semuanya, dan Y-nya ke kanan semuanya. Dapatlah kayak gini ya. Ini juga sama. Selanjutnya, ini ya segitiga Pascal. Ini mungkin akan membantu teman-teman dalam perpangkatan. Jadi maksudnya, misalkan kita punya X plus Y pangkat 0 ya. Sesuatu kalau dipangkatkan 0, kecuali angka 0 itu sendiri, dia akan menghasilkan 1. Gitu ya. Ini X plus Y-nya bukan 0 ya. Nah, kalau X plus Y pangkat 1, ya berarti ya X plus Y doang kan, karena X plus Y ini cuma satu bentuk aljabar itu doang. Jadi nanti ini adalah bentuk koefisiennya, 1 dengan 1. Proporsinya adalah 1x dan 1y ya, karena ini 1 dengan 1. Terus X plus Y pangkat 2 itu tinggal teman-teman menjumlahkan 1 dengan satunya, kan 2 tuh, tapi diletakkan di bagian tengahnya ya. 1 tambah 1 kan 2, diletakkan bagian tengahnya. Ujung-ujungnya selalu 1 ya teman-teman ya. Ujung-ujungnya selalu menunjukkan angka 1. Nah, ini merepresentasikan pangkat 2. X kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Jadi variabel yang di sini yang pertama ini ya, variabel x, dia semakin ke kanan pangkatnya akan semakin kecil. Ya, contohnya ini. Ini kan x plus y kuadrat. Dia kan x kuadrat, terus x-nya berkurang 1 jadi x doang, terus berkurang 1 jadi 0, jadi gak ada x. Nah, sedangkan variabel yang kanannya itu dia akan bertambah semakin ke kanan. Di sini gak ada y, terus tiba-tiba ada y, terus y-nya bertambah 1 jadi y kuadrat. Terus 1, 2, 1 tadi ini menunjukkan koefisiennya. Ya, 1 untuk angka yang awal, ini 1. 2 untuk angka yang kedua, ini 2xy ya, 2. Dan 1 yang terakhir itu menunjukkan 1y. Nah, yang terakhir yang aku mau jelasin ini juga sama ya. 1 tambah 2, 3. Kita letakkan di bagian tengahnya. Juga 2 tambah 1 juga 3. Jadi, segitiga Pascal ini untuk menentukan koefisiennya ya. Jadi dapatlah koefisiennya 1, 3, 3, 1. Ya, ini 1, 3, 3, dan 1. Gitu teman-teman ya, ini menunjukkan koefisiennya. Dan untuk seperti tadi, X-nya itu dia akan paling besar, dia akan sesuai pangkatnya, pangkat 3 ya. Ini, pangkat 3. Tapi nanti kalau X, dia semakin ke kanan semakin berkurang ya, dari 3 ke 2 ke 1 tiba-tiba gak ada gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya untuk segitiga Pascal. Nah, begitupun dengan yang pengurangannya. Yang pengurangan itu dia tinggal menambahkan aja menyelang-nyelingkan bentuk tandanya. Ini kan jadi dari positif negatif, positif negatif positif, positif negatif positif negatif, kayak gitu ya, tinggal selang-seling tanda aja. Nah, selanjutnya pemfaktoran pada aljabar juga itu sama dengan pemfaktoran pada bilangan real gitu ya, pada sebuah bilangan pokoknya. Nah, kalau pemfaktoran pada pemfaktoran pada aljabar, misalkan kita punya bentuk AX ditambah atau dikurang AY. Nah, karena ini punya angka bukan punya angka yang sama sih. Punya angka yang sama ya di kiri-kirinya. Maka kita tinggal mengeluarkan si A ini ya keluar, sehingga didapatlah faktornya adalah A. Kayak gitu ya. Nah, contohnya ini kan beda nih. Yang atas kan sama tuh, A sama A. Di sini beda. Ini gimana? Nah, ini sebenarnya
3x plus 9y itu bisa difaktorkan ketika 9-nya kita uraikan menjadi bentuk yang sama dengan yang ini. Gitu ya. Jadi 9 itu kan sama dengan 3 dikali 3. Ya. Nah, karena ini kita pisahin aja tentunya supaya gak bingung. 3x ditambah 3 dikali 3y. Yang ini itu sebagai y, yang ini ya. Yang x-nya sebagai x, tapi ini kan a-nya kan harus sama nih. A dengan a. Ini kan 3 dengan 3, teman-teman ya. Karena sama berarti 3-nya boleh keluar. Hasilnya kayak gini ya. 3 dalamnya adalah yang x sama 3y gitu ya, yang kanan dari koefisiennya. Kayak gitu teman-teman ya untuk pemfaktoran aljabar ya. Nah, ini ada bukan sifat sih, lebih ke bentuk-bentuk baku aljabar. Itu ada x kuadrat dikurangi y kuadrat, kita bisa bentuk selang-seling teman-teman ya. X plus y, x min y gitu ya. Jadi nanti ya kayak gitulah pokoknya, ini bentuk umum bentuk baku aljabar. Contohnya kayak gini, x kuadrat min 4 kuadrat berarti kita bisa bentuk x plus 4 kali x min 4 kayak gitu ya. Ini kuadrat sempurna, tidak perlu jelasin. Terus apalagi yang perlu jelasin? Nah, operasi ya. Ini operasi aljabar dalam bentuk pecahan. Sama seperti operasi pada bilangan ya, aljabar juga dia punya pecahan yang punya aturan untuk dijumlahkan atau dikurangkan pada bentuk pecahannya ya. Tapi aturannya sama dengan pada bilangan. Ya, contohnya ini penjumlahan dari dua bentuk aljabar ini itu kita tinggal kali silangkan ya. Jadi 2 dikali x ditambah 3 dikali x. Kan 2 dikali x kan jadinya 2x nih. Ya, 3 dikali x jadinya 3x. Ya. Karena bagian bawahnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan yang atas. Nah, ini kebetulan teman-teman ya. Ini kebetulan si bentuknya sejenis, artinya variabelnya sama, x dengan x, kita bisa menjumlahkan ya. Jadi tinggal menjumlahkan bagian koefisiennya. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5x ya. Nah, begitupun dengan pengurangan, itu kita bisa tinggal menghilangkan juga teman-teman ya. X plus 1 kali 5 kayak gini ya, dapat. Terus x dikurangi x plus 2 dikali 3 kayak gini. Tinggal operasikan 5x plus 5 hasilnya dikurang 3x kurang 6. Di sini ada yang sejenis, yaitu 5x dengan 3x, begitupun 5 dengan 6. Nah, 5x dikurangi 3x, karena berbeda tanda, kita tinggal mengurangkan aja. 5 dikurangi 3 kan 2 tuh. Tapi tandanya bagian yang paling besar. Ditambah 5 dikurangi 6, karena berbeda, berarti kita tinggal kurangkan aja. 6 dikurangi 5, 1. Tapi tandanya mengikuti yang paling besar, yaitu 6. Yaitu negatif. Ya. Yang bawahnya kita tinggal kaliin aja. Nah, kalau perkalian juga sama dengan pada bilangan. Kita tinggal mengkalikan lurus gitu ya, mengkalikan bagian pembilangnya atau penyebutnya. Lurus aja teman-teman ya. Kayak gini. 2x per y dikali y per 1 ditambah x kuadrat. Kalikan aja yang atasnya dengan yang atas. Lurus aja ya. 2x kali y ya 2xy, kita tinggal gabungkan aja. Terus y dikali yang bawah ya, 1 tambah x kuadrat dikali aja teman-teman ya. Nah, begitupun dengan pembagian, sama. Pembagian itu kan bentuknya kayak gini. Kita tinggal balikin aja ya. Misalkan 6 per x kuadrat dibagi 2 per x. Kita tinggal balikin, jadinya dikaliin ya. Ini harusnya kali nih, bukan bagi. Nanti hilang. 6 dibagi 2, 3 per x. Kita tinggal operasiin aja teman-teman ya. Nah, begitupun perpangkatan. Perpangkatan, kalau misalkan pecahan dipangkatin sesuatu, dia akan merambat ke semuanya ya. Jadi 3x 2-nya ini akan menjadi pangkat 3x dan juga akan menjadi pangkat dari y kuadrat ya.
3x kuadrat berarti 3x nya ada 2 tuh, intinya 9x kuadrat. Begitupun dengan yang bawahnya ya. Nah sekarang menyederhanakan bentuk aljabar sepertinya sama aja teman-teman ya, tinggal mencari EPB nya aja ya, terus kita bagikan dengan keduanya. Ini ya, x y kuadrat per x kuadrat y itu kan kalau y kuadrat kan berarti artinya y nya ada 2, berarti tinggal x dikali y dikali y ya, dibagi x kuadrat y berarti x nya ada 2, x dikali y. Tinggal kita coret aja, x coret, y nya coret, berarti sisa y nya yang atas sisa 1, y nya yang bawah gak ada sisa ya, karena dihapus ya, y yang ini dihapus dengan yang ini atau yang ini. Terus yang bawah sisa x, kenapa? Karena yang satunya udah dihapus dengan yang lainnya ini ya, jadi y per x dapatlah gitu ya. Ini sama, tinggal pemfaktoran aja teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bingung, mungkin bisa ditonton video sebelumnya gitu ya, tentang, bukan sebelumnya sih, lebih ke video-video yang udah lama dari aku gitu ya, yang ngejelasin tentang pemfaktoran, itu ada caranya gitu ya. Oke, untuk EPB dan KPK sepertinya sama teman-teman ya. Jadi ya gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Untuk teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar ya apabila ada pertanyaan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya teman-teman ya, aku mungkin mau minta maaf dulu, uploadnya ini agak kurang konsisten, tapi kemungkinan karena mungkin kesibukan aku sendiri dan pekerjaan aku sendiri, mungkin di sini mungkin aku tetapin aja teman-teman ya, di hari Sabtu dan Minggu kemungkinan ada konten untuk SNBT ya, dan konten-konten lainnya mungkin ya teman-teman ya. Tapi kemungkinan peluangnya kecil banget buat aku upload di hari Senin sampai Jumat karena ada pekerjaan juga teman-teman. Jadi yang besar kemungkinan aku upload itu Sabtu dan Minggu itu ya. Oke, aku bakal, insya Allah teman-teman, aku bakal konsisten untuk mengupload videonya di hari Sabtu dan Minggu saja itu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa.